lagi di channel kesayangan kita semua, di mana fakta-fakta unik dan keajaiban dunia dikupas tuntas. Halo Kepokers, selamat datang lagi di Media Kepo Presents, tempat di mana kita bareng-bareng mengulik hal-hal unik, seru, dan kadang bikin kita garu-garu kepala saking anehnya. Kali ini kita bakal jalan-jalan jauh banget ke Selandia Baru buat ketemu dengan salah satu burung paling langka, paling lucu, dan paling nyeleneh di dunia. Kenalin nih, si kakapo, parrot. Kakapo itu burung beo, tapi jangan salah, dia beda dari burung beo yang sering kalian lihat. Biasanya, burung beo kan bisa terbang bebas di langit, suaranya rame, kadang bisa niruin suara manusia. Nah, si kakapo ini nggak bisa terbang sama sekali. Yes, dia adalah burung beo yang nggak bisa terbang. Unik banget kan? Burung tapi nggak terbang. Kayak punya mobil tapi bannya dilepasin. Bulu-bulunya berwarna hijau kekuningan bercampur dengan bercak-bercak hitam. Kalau kalian lihat sekilas, warnanya mirip banget sama lumut atau daun-daun hutan. Dan memang itu fungsi utamanya, kamuflase. Karena kakapo ini lebih sering jalan di tanah atau manjat pohon, jadi dia butuh banget penyamaran biar nggak gampang kelihatan predator. Makanya banyak yang nyebut kakapo sebagai burung hantu beo. Karena mukanya agak bulat, matanya besar, dan bulu wajahnya bikin dia mirip burung hantu. Ngomong-ngomong soal ukuran, kakapo ini juga luar biasa. Dia adalah burung beo terberat di dunia. Bobotnya bisa nyampe 2-4 kilo. Kebayang nggak? Burung segede itu kalau mau terbang, ya jelas ngos-ngosan duluan sebelum ngangkat badan. Makanya dia akhirnya lebih milih jalan-jalan di tanah, kayak anak kos yang mager naik tangga. Kehidupan malam alias nocturnal life juga jadi ciri khas kakapo. Siang hari mereka lebih banyak sembunyi dan istirahat. Begitu malam tiba, barulah mereka keluar cari makan. Makanannya apa sih? Kakapo adalah vegetarian sejati. Mereka suka daun-daunan, biji-bijian, buah-buahan, bahkan bunga. Kadang batang pohon pun dikunyah-kunyah cuma buat ngambil getahnya. Jadi jangan harap ada kakapo yang lagi makan gorengan di pinggir jalan ya. Nah, yang bikin makin unik adalah cara kakapo kawin. Ini serius lucu banget. Jadi, kakapo jantan bakal bikin semacam panggung konser dengan cara bikin lekukan tanah berbentuk mangkuk. Terus, dia berdiri di situ lalu mengeluarkan suara yang super keras kayak boom, boom, boom. Suara ini bisa terdengar sampai 5 km jauhnya. Tujuannya buat manggil kakapo betina. Kebayang nggak? Malam-malam di hutan sunyi, terus tiba-tiba ada suara dentuman boom, boom, boom. Kayak ada konser EDM, tapi penyanyinya cuma satu, kakapo. Sayangnya, meskipun suaranya kenceng banget, peluang mereka buat berkembang biak itu kecil banget. Kenapa? Karena kakapo betina cuma mau kawin kalau lagi musim buah tertentu, terutama buah rimu. Jadi kalau buah itu nggak banyak, ya si betina cuek aja. Kasian kan para jantan udah teriak-teriak boom, 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 tapi nggak ada yang dateng. Mirip banget sama kita. Kalau bikin status di medsos, udah panjang banget, nggak ada yang nge-like. Selain masalah reproduksi yang ribet, kakapo juga punya tantangan besar dalam bertahan hidup. Waktu manusia pertama kali datang ke Selandia Baru, mereka bawa predator baru, anjing, kucing, tikus, musang. Dan karena kakapo nggak bisa terbang, mereka jadi sasaran empuk. Bayangin aja, burung lucu ini cuma bisa lari pelan-pelan atau sembunyi di balik semak. Gak noran heran, jumlahnya sempat anjlok parah, sampai hampir punah. Tapi untungnya para ilmuwan dan pencinta alam nggak tinggal diam.
mereka bikin program konservasi super ketat. Kakapo dipindahin ke pulau-pulau kecil yang bebas predator. Terus dijaga bener-bener kayak VIP. Mereka dikasih nama satu persatu, dipantau kesehatannya, bahkan setiap perjodohan juga dipantau. Bener-bener kayak artis Hollywood yang diurusin manajemennya. Salah satu kakapo paling terkenal namanya Sirocco. Dia jadi duta konservasi Selandia Baru. Lucunya, Sirocco ini pernah viral karena salah mengira kepala manusia sebagai pasangan. Kejadian itu sampai masuk TV dan bikin banyak orang jadi perhatian sama spesies ini. Sekarang jumlah kakapo memang masih sedikit banget, sekitar 250-an ekor. Tapi itu udah jauh lebih baik dibanding dulu yang hampir nol. Dan setiap kali ada anak kakapo baru lahir, para penjaga konservasi langsung pesta kecil-kecilan, saking berharganya nyawa baru itu. Bisa dibilang nih, setiap satu ekor kakapo itu setara kayak menemukan harta karun. Jadi Kepokers, dari cerita kakapo ini kita bisa belajar sesuatu. Kadang yang beda dari kebanyakan itu justru adalah keunikan yang bikin dunia ini lebih berwarna. Kakapo mungkin nggak bisa terbang, tapi dia tetap bertahan dengan caranya sendiri. Dan manusia punya tanggung jawab buat jagain mereka supaya burung ajaib ini nggak hilang selamanya dari bumi. Nah, sebelum kita tutup, jangan lupa ya, kalau kalian suka, kasih like biar Kakapo makin semangat. Komen biar aku makin kepo sama pendapat kalian. Share biar teman-teman kalian juga bisa kenal burung unik ini. Dan tentu aja, subscribe biar kalian nggak ketinggalan kepoan seru lainnya. Aku Mrs. Kepo pamit dulu. Sampai jumpa di video unik dan menarik lainnya. Tetaplah terkepo-kepo. Terima kasih. Bye-bye Kepokers.